mengantongi dokumen vaksin kenapa diancam dibatasi pelayanan publik? Apa-apaan? Vaksin buatan anak bangsa disulitkan perizinan. Vaksin buatan asing diimpor dan dipaksa wajibkan. Ada apa? Warga Cina bergelombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan. Aparat bawahan dibingungkan, ditanya kelanjutan nasib malah terdiam melepas tangan. Setiap pemangku hingga budak kepentingan, hentikan segala bentuk omong kosong. Kami rakyat Indonesia yatim piatu, dan negeri kami bukan milik siapapun. Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Tenaga kerja Cina itu tidak semenjanjikan yang dikatakan oleh manajemen perusahaan mereka. Mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penolakan terhadap tenaga kerja asing. Karena kenapa? Saat ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, sama itu. Akan tetapi sebenarnya ini dari masyarakat, ini adalah puncak dari penolakan yang selama ini disuarakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya nggak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Dalam suatu kontrak dagang, kontrak bisnis ya, itu kan ada suatu mekanisme namanya negosiasi teknis. Baik. Itu di awal. Kemudian di tahap kedua adalah pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas itu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Imigrasi, kemudian clearance dari Badan Intelijen Negara. Kemudian pada saat yang sama dari proses negosiasi teknik sampai proses pemeriksaan itu ada yang hilang di sini. Ini komunikasi dengan masyarakat. Datang kemari sudah melengkapi perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan perizinan itu telah disampaikan kepada kami pada kemarin. Orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Selalu ada mekanisme namanya komunikasi yang lebih baik dan ada mekanisme keterbukaan, dan saya harap kita bergerak ke arah yang lebih baik, walaupun pada saat yang sama kita harus menghargai masyarakat yang melihat keadaan ini dari perspektif mereka sendiri. Mereka melihat dari perspektif kesenjangan sosial, mereka melihat dari perspektif kesenjangan wilayah, mereka melihat dari perspektif ironi begitu. TKA yang datang ini bukan ahli begitu. Kan janji perusahaan adalah yang datang ini tenaga kerja ahli. Akan tetapi yang datang di sini itu hanya sebagian kecil tenaga kerja ahli, tapi tenaga kerja buruh pun juga banyak. Mereka bilang tenaga kerja ahli, tapi di lapangan kami tidak, kami lapang di lokasi. Baik. Itu tenaga kerja asingnya itu pegang skopang, campur-campur pasir, gitu. Ya. Jadi Itu tidak benar gitu. Mereka akan bekerja, tapi sebelumnya kita dari gugus tugas mewajibkan mereka untuk melakukan swab test. Setelah ada hasil swab baru mereka boleh bekerja. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi, dan dia tinggal selama 8 hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Jadi prosedur ini ya kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Dampak dari investasi pertambangan ini, infrastruktur jalan yang dilewati lingkar tambang ini sangat luar biasa rusaknya. Padahal jalan yang dilewati ini adalah jalan umum, jalan nasional. Jalan nasional ini dilewati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dari masyarakat itu menuju ke ibaratnya banyak hasil-hasil perkebunan yang harusnya dilewati jalan di situ, akhirnya susah sekarang dilewati. Bahkan sekarang ini di daerah lingkar tambang tersebut, masyarakat tuh harus melewati rakit karena rusaknya jalan tersebut. Banyak tenaga kerja yang belum bekerja, kemudian dengan kualifikasi yang begitu, kemudian pada saat yang sama yang datang juga konon dan kualifikasi yang seadanya, jadi bertemulah tidak ada asap kalau nggak ada api. Dampak dari investasi pertambangan ini sangat mengganggu kerusakan jalan yang ada di sini. Jadi bukan cuma di Sultra ini kan sumber daya alamnya banyak.
bukan hanya pertambangan, tapi di sini ada pariwisata, di sini juga ada perkebunan, perikanan, kelautan. Muncul kabar yang menggegerkan dengan masuknya 34 TKA tenaga kerja asing asal China ke Indonesia. Sementara pada masa sekarang sedang diberlakukan PPKM level 4. Romi Yudianto, Kepala Imigrasi Kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta, mengatakan para TKA ini sudah memenuhi persyarat dan sesuai aturan yang berlaku. Kedatangan para TKA dari China mengundang reaksi banyak kalangan yang tidak setuju, termasuk nakes atau tenaga kesehatan. Karena COVID-19 asal-muasalnya dari negara Cina. Tak habis pikir sekarang lagi PPKM malah orang Cina masuk ke Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Eva Sridiana Caniago, Ketua Dokter Indonesia Bersatu, mengungkapkan kekhawatirannya. Dr. Eva mengatakan dia merasa kecewa. Di sini aku sebagai nakes menjerit. Virus baru lagi, cuitnya. Pengamat penerbangan, Alvin Lai bahkan menyebut kabar ini sebagai kabar yang membuat pemerintah terlihat sedang menjilat ludah sendiri. Menurutnya, publik sebelumnya sudah merasa senang dengan komitmen pemerintah melarang TKA masuk. Apalagi kabar itu disampaikan langsung oleh Menkumham Yasona Laoly. Tapi kemudian ada Permenkumham 27/2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang memberi celah. Terdapat pengecualian untuk 5 kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian lembaga terkait, serta awak alat angkut. Ini buat apa ada pengecualian, kan pada waktu itu Menkumham sendiri yang mengumumkan bahwa ini termasuk TKA tidak boleh masuk. Nah sekarang kok masuk, ini kan menjilat ludah sendiri, ujarnya. Seharusnya, Menkumham Yasona Laoly membuat peraturan yang tegas dan tidak memberi celah pengecualian. Atas alasan itu, Alvin Lai meminta agar menteri asal PDIP tersebut mencabut Permenkumham tersebut. Ini kan kita kalau mau membuat peraturan harus ditegakkan secara konsisten, berlaku bagi siapapun. Jangan nanti ada pengecualian-pengecualian, tandasnya. Sementara itu China kini tengah meningkatkan upaya untuk melindungi ibu kota Beijing, ketika kenaikan kasus COVID-19 yang dipicu varian Delta meluas ke sejumlah kota di negara itu. Komisi Kesehatan Nasional melaporkan 107 kasus terkonfirmasi baru di China daratan pada tanggal 6 Agustus. Angka ini turun jika dibandingkan 124 kasus pada hari sebelumnya. Dikutip dari Antara, dari 107 kasus baru itu, 75 kasus merupakan penularan lokal yang sebagian besar berasal Provinsi Timur Jiangsu. Kasus lokal sehari sebelumnya mencapai 80. Warga Beijing yang sedang berada di daerah dengan risiko lebih tinggi harus menunda kepulangan mereka, sementara dari daerah lain mereka wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Pemerintah pun memperkuat langkah-langkah pencegahan pandemi di jalur kereta, jalan raya, dan bandara. Sejumlah pejabat daerah telah dipanggil pemerintah Beijing karena melonggarkan pengetatan yang membuat varian Delta masuk dari berbagai tempat.